Gapura peninggalan Pakubuwono X di Solo hancur usai ditabrak BST pada Selasa 14 Maret 2023. Siswa SMK Negeri 8 Semarang mendapatkan apresiasi dari Google karena berhasil temukan sistem bak langka. Genangan banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Pati mulai surut karena intensitas hujan yang turun dan cuaca yang cerah. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Bis Batik Solo Trans atau BST pada Selasa 14 Maret 2023 alami kecelakaan tunggal di Jalan Insinyur Sutami atau lebih tepatnya di Jalan Solo Karanganyar. Akibatnya sopir dilarikan ke rumah sakit sedangkan bis alami kerusakan parah usai menabrak gapura pembatas peninggalan Pakubuwono X tersebut. Kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Juruk, Kecamatan Jebres, Solo pada Selasa 14 Maret 2023. Kecelakaan melibatkan bis Batik Solo Trans atau BST yang menghantam gapura pembatas peninggalan Pakubuwono X. Kecelakaan terjadi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu bus hendak keluar dari garasi dan akan beroperasi ke koridor 2. Jalur koridor tersebut melayani subterminal Kerten hingga ke terminal Palur. Dugaan sementara sopir BST kurang fokus dan dengan kondisi tubuh yang belum fit sepenuhnya, lantaran baru saja sembuh dari sakit selama 3 hari. Kini sang sopir dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan kondisi BST yang menabrak tembok batas kota tersebut mengalami kerusakan parah pada bagian kaca depan, pintu depan, dan belakang. Jadi gini, dugaan sementara karena driver itu barusan selesai dari sakit ya, habis sakit selama 3 hari. Kemudian dia masuk mungkin karena dipaksakan atau seperti apa, mungkin masih belum siap terlalu fit atau gimana. Jadi pada waktu itu mungkin dia merasa lemas kakinya. Jadi setelah ini kemudian beliau menabrak ini dan sampai sekarang masih di rumah sakit. Jadi belum bisa kita minta keterangan. Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Solo, Kanjeng Pangeran Haryo atau KPH, Dani Nur Adiningrat mengatakan, tembok yang ditabrak BST merupakan objek cagar budaya Gapura Juruk. Laka di daerah Juruk, yang paling utama adalah laka tersebut menghantam objek cagar budaya peninggalan dari Pakubuwono X, yaitu Gapura Juruk. Seperti diketahui, Gapura Juruk merupakan objek cagar budaya, sudah ditetapkan. Jadi kami dari Keraton sigap, saya mohon petunjuk arahan dari Sampeyan Dalam Kang Simun, langsung meluncur ke TKP. Ketika sampai TKP kami melakukan langkah-langkah preventif untuk demi keamanan objek cagar budaya. Pihaknya juga telah mengkoordinasikan kepada pihak terkait, yaitu DPUPR Solo, Dishub, dan BPJB Jateng. Menurutnya, kerusakan tembok yang tertabrak itu harus dibenahi dengan baik. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Solo melakukan sidak ke sejumlah pasar dan minimarket pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam kegiatan monitoring jelang Ramadan dan Lebaran 2023 tersebut, ditemukan sejumlah makanan kadaluarsa dan cacat kemasan. Dinas Perdagangan bersama tim termasuk juga dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyikapi bulan Ramadan dan Lebaran melakukan pengawasan stok dan harga bahan pokok. Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Heru Sunardi, mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan pengawasan dan monitoring barang-barang yang kadaluarsa dan cacat kemasan. Pada monitoring yang dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern tersebut, ditemukan barang-barang yang kadaluarsa dan cacat kemasan namun masih dijual. Beberapa temuan dari hasil monitoring tersebut, diantaranya adalah makanan kadaluarsa pada kerupuk, rengginang, roti kaleng, rambak, dan kacang-kacangan. Monitoring diantaranya sering dijumpai adalah khusus di pasar tradisional itu barang-barang yang kadaluarsa, terus juga cacat kemasan namun masih dijual,
Kalau di pasar modern yang sering dijumpai adalah cacat kemasan, mungkin pada saat di etalase jatuh pada saat konsumen membeli, namun dari petugasnya dan pun ada sedikit juga yang hampir mendekati kadaluarsa. Heru menambahkan untuk monitoring dilakukan di Pasar Harjo Daksino, Pasar Regi, dan sejumlah toko modern seperti Indomaret dan Superindo. Sedangkan jika di pasar tradisional, menurutnya perlu edukasi lebih mendalam. Sementara itu monitoring akan dilakukan secara terjadwal menjelang Lebaran. Hal itu penting dilakukan lantaran salah satunya untuk mencegah peredaran makanan kadaluarsa atau cacat kemasan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Seorang siswa SMK Negeri 8 Semarang mendapatkan apresiasi dari perusahaan teknologi dunia setelah berhasil menemukan bug celah rentan dalam sistem Google. Atas temuan tersebut, siswa kelas 12 ini mendapatkan hadiah $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah dari perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Kemampuan siswa di Indonesia dalam mengenal informasi teknologi tentunya tidak bisa diremehkan. Salah satunya Abdullah Muzakir, seorang siswa sekolah menengah kejuruan negeri 8 di kota Semarang yang memiliki kemampuan dan diakui oleh Google, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Muzakir, siswa kelas 12 jurusan perangkat lunak ini, kini menjadi sorotan setelah berhasil menemukan bug kerentanan di website Google. Bug sendiri merupakan sistem yang langka dan jarang ditemukan oleh hacker. Atas temuannya yang telah diakui oleh Google tersebut, pemuda asal Lerep Ungaran Kabupaten Semarang ini mendapatkan apresiasi dari perusahaan asal Amerika Serikat, berupa uang sebesar $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 75 juta rupiah. Menurut Muzakir, cukup sulit dalam menemukan bug pada sistem di Google.
Dirinya telah menemukan sejak tahun 2020 dan baru mengirim di tahun 2021, berawal dari adanya sayembara terkait temuan tersebut. Selain memperoleh uang apresiasi atas temuannya, pria kelahiran 2004 kini juga telah mendapatkan pekerjaan di bidang cyber security dengan gaji 10 juta rupiah per bulannya. Jadi saya mengajukan banding sampai kita berdebat atau beradu argumen sekitar setengah bulan, akhirnya diterima gitu. Nah, buku yang saya temukan ini secara garis besar adalah broken authentication. Sistem keamanan. Iya, sistem keamanan. Dari berapa orang Mas yang berhasil ini? Sebenarnya ini tuh kayak sayembara biasa Mas. Jadi kita bisa ngelapor ke Google itu kapan saja dalam waktu rentan yang ya kapan saja lah, asalkan kita dapat book dan itu valid itu semua. Untuk meningkatkan kemampuan siswa didiknya, Harti Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Semarang memberikan bimbingan bagi siswa didiknya yang berminat dan mencarikan wadah yang tepat untuk mereka dapat lebih berkembang. Setiap hari hadir di sekolah, itu salah satu bentuk dari fasilitasi yang diberikan oleh sekolah. Termasuk sekolah juga aktif untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai industri. Dan ini tidak hanya Kak Zakir yang mendapatkan fasilitasi kemudahan seperti ini. Banyak siswa kami yang sudah dapat job di usia sekolah. Diharapkan sosok Muzakir dapat menginspirasi dan memotivasi para siswa lainnya untuk terus berprestasi dalam mengembangkan kemampuan melalui bidangnya masing-masing. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Sebanyak 15 karateka penyandang sabuk hitam dari Jawa Tengah mengikuti gelaran latihan bersama tingkat nasional dan penyematan sabuk hitam kehormatan dan 5 kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Jakarta. "15 karateka dari Majelis Sabuk Hitam Dewan Pimpinan Daerah Kokasi Jawa Tengah mengikuti acara penganugerahan sabuk hitam kehormatan tingkat dan 5 kepada Laksamana TNI Muhammad Ali yang juga mengikuti latihan bersama sabuk hitam seluruh Indonesia yang diikuti sekitar 200 karateka sabuk hitam dari berbagai daerah. Di halaman Dinas Pembinaan Potensi Maritim Angkatan Laut atau Dispot Maral Jakarta Utara. Perguruan Karate Goju-ryu Karate Dosin Bukan Indonesia atau Gokasi memberikan kehormatan sabuk hitam dengan tingkat 5 kepada Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Laksamana Madya Suradi yang menjabat Kepala Dinas Potensi Angkatan Laut, dan seorang pengusaha mebeler asal Jawa Timur, Febrian Anantakahar. Salah satu karateka sabuk hitam Jawa Tengah, asal Kabupaten Brebes Agus Supramono, yang juga menjabat sebagai Humas DPP Gokasi, mengatakan bahwa dirinya merasa senang dan bangga mengikuti acara latihan bersama tingkat nasional. Apalagi dengan adanya penyematan sabuk hitam pada orang nomor 1 di Angkatan Laut Republik Indonesia tersebut. Pihaknya berharap TNI Angkatan Laut akan memberikan kontribusi untuk kemajuan prestasi olahraga karate melalui Gokasi. Penyematan sabuk hitam untuk Kasal yaitu Laksamana TNI Muhammad Ali. Jadi kami dari Jawa Tengah turut bangga dengan adanya bergabungnya Bapak Kasal ke Gokasi. Semoga ini akan lebih maju dan akan menjadi lebih besar lagi untuk perguruan karate Gokasi. Dalam sambutannya, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan TNI Angkatan Laut siap mengawal dan ikut menggali serta melahirkan talenta-talenta baru karateka yang unggul dalam berbagai kalangan, mulai dari instansi militer sampai pada komunitas karate secara umum. Sehingga TNI Angkatan Laut dapat berkontribusi mengharumkan nama baik bangsa Indonesia melalui prestasi olahraga karate, baik di ajang internasional maupun ajang nasional. Prestasinya berluaskan nilai kebijaksanaan, pengendalian diri, dan budi pekerti sesuai dengan prinsip Bushido. Tidak hanya dalam lingkup dojo karate saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat secara luas sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan nasional terhadap ancaman degradasi moral dan disintegrasi bangsa yang kita hadapi saat ini. Sementara itu, sesepuh dan guru besar Gokasi,
Prawoko Aska mengatakan dirinya merasa bangga karena Gokasi sudah diterima baik di Angkatan Laut. Selanjutnya pihaknya juga berharap agar bisa membuka karate Gokasi di instansi militer Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Dan untuk saat ini Gokasi sudah tersebar di 23 provinsi. Untuk pengembangan Gokasi sudah apa? Sudah sampai Indonesia gitu ya. Alhamdulillah harapannya sih tetap di seluruh Indonesia nanti akan dibuka apa? Di seluruh provinsi akan ada. Akan dibuka angkatan apa? Cabang-cabang lainnya. Salah satu staf khusus Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Indonesia yang juga membina PB Gokasi, Dr. Taufan Budi menginginkan adanya simbukan internasional yang berpusat di Indonesia. Lantaran di Indonesia anggotanya paling banyak bahkan melebihi dari negara asalnya yakni Jepang. Namun demikian untuk pusat Hanbu tetap berada di Jepang. Kan tidak masuk di bawahnya Jujur ini. Oleh karena itu kita mengharapkan pimpinan saat ini atau pimpinan akan datang ini bisa mewujudkan yang simbukan yang internasional sehingga mulai dari ada tiga organisasi yang bersifat dunia. Perlu diketahui, Gojudo Karate Shinbukan Indonesia atau Gokasi didirikan di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta pada bulan Juni 1964. Pada saat itu merupakan suatu perkumpulan bela diri gabungan yang terdiri dari judo, jujitsu, dan kuntau oleh putra Indonesia bernama Budi Dharma. Kemudian perkumpulan tersebut berganti nama Judo Karate Association Jakarta yang disingkat JKAD, yang pada akhirnya dirubah menjadi Gokasi. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari tugas TNI Angkatan Laut yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut atau Dawilhanla. Tugas ini dilaksanakan melalui kegiatan Bin Potmar dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan negara. TNI Angkatan Laut membangun komunikasi sosial dan pembinaan bagi masyarakat khususnya dengan organisasi kemasyarakatan sebagai potensi nasional dalam membangun ruang alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan dan pertahanan negara. Dari Semarang, Agus Supramono, Lingkar TV melaporkan. Menjelang pemilu 2024, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo meminta Korps Brimob siap menghadapi berbagai dinamika yang terus berubah dan potensi ancaman eskalasi tinggi. Menurut Kapolri, terdapat 2 indikator kerawanan pemilu serentak berdasarkan Bawaslu serta Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Dari sana, nama yang dari Kapolri supaya berbagai kesiapan dilakukan Polri jelang pemilihan umum secara serentak mulai kegiatan politik di tahun 2023 menjelang masuk pada kegiatan pemilu di tahun 2024. Dalam rapat internal Rakornis Korps Brimob di Akademi Kepolisian di Semarang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjabarkan terkait pengamanan pemilu sesuai dengan perintah Presiden dalam rapat internal dengan TNI Polri. Menurutnya di tahun politik nanti, personil Brimob harus dapat mempersiapkan dalam menghadapi segala bentuk potensi maupun ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, terdapat 2 indikator kerawanan pemilu berdasarkan Bawaslu serta Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Kapolri mengarahkan Korps Brimob menyiapkan strategi pengamanan seluruh tahapan pemilu 2024 mendatang agar dapat berjalan aman dan kondusif. Eskalasi yang memiliki ancaman kadar tinggi sehingga mau tidak mau semua itu harus kita siapkan sehingga tahapan pemilu bisa berjalan dengan baik dan dari sisi stabilitas Kamtibmas bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya dan ini diperlukan kesiapan khusus dan tentunya rekan-rekan dari Korbrimob kita minta untuk mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, strategi dan upaya yang disiapkan adalah dengan melakukan persiapan sejak dini untuk mencegah timbulnya konflik pada pemilu serentak. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir gangguan keamanan, mulai dari tahapan sampai pelaksanaan pemilu yang berlangsung pada tahun 2024. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, jajaran TNI Polri se-Ekskarasi Denen Pati hadir ikuti apel jam pimpinan bertempat di alun-alun Simpang 5 Pati. Jajaran TNI Polri tunjukkan solidaritas dan sinergi jelang pemilu tahun 2024. Apel jam pimpinan yang berlangsung serentak di seluruh Jawa Tengah pada 14 Maret ini juga terselenggara di alun-alun Simpang 5 Kabupaten Pati. Pada hari ini alun-alun dipenuhi barisan dari unsur TNI Polri se-Ekskarasi Denen Pati. Apel ini memiliki tujuan supaya terdapat pembagian yang jelas untuk TNI maupun Polri dalam mendukung segala program nasional, serta dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah. Hal ini selaras dengan tema yang diusung, yakni TNI Polri siap hadir mendukung agenda nasional dan internasional tahun 2023, serta pemilu tahun 2024 dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Agenda ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama. Dalam amanatnya, pemimpin tertinggi tersebut berharap supaya menjaga kewibawaan NKRI dengan saling bersinergi, dan diharapkan dapat menangkal ancaman baik dari luar maupun dalam jelang pemilu 2024 mendatang. Ini menunjukkan bahwa kesiapan khususnya wilayah Jawa Tengah, TNI Polri siap mengamankan agenda nasional maupun internasional dan pemilu di tahun 2024 nanti. Ada imbauan dan mungkin menjelang tahun politik ini. Himbauan masyarakat jangan mudah diprovokasi, apalagi diiming-imingi terkait dengan masalah politik. Lebih baik ikuti aturan yang sudah berjalan, aturan yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang nantinya bisa berdampak pada proses hukum. Tak hanya itu, dalam amanatnya juga menyatakan agar kedepannya TNI Polri tidak terlibat dalam politik aktif, sehingga diharapkan tercipta keamanan dan ketertiban, sehingga pemilu tahun 2024 dapat terlaksana aman dan tertib. Siap mendukung, terutama selebritas TNI Polri dalam rangka mendukung kegiatan nasional. Himbauan saya kepada warga khususnya Kabupaten Pati, tempat wilayah kami bertugas, kami himbau di tengah tahun politik memang kita boleh berbeda.
tetapi kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Dalam hal ini, para TNI Polri juga diberikan penekanan pedoman dalam pelaksanaan tugas, seperti penyiapan mental dan fisik serta kesehatan. Deteksi dini dilakukan dengan memetakan fenomena dan dinamika untuk mengantisipasi adanya aksi yang meresahkan masyarakat. Selain itu, TNI Polri juga diharapkan dapat meningkatkan kepekaan serta kewaspadaan dalam melaksanakan keamanan dan antisipasi adanya teroris dan kriminalitas serta penegakan secara profesional namun tetap menjaga humanisme. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, setelah hampir 2 minggu digenang banjir, beberapa wilayah di Kabupaten Pati mulai surut. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor intensitas hujan yang menurun dan kondisi cuaca yang cerah beberapa hari terakhir. Beberapa daerah di wilayah Kabupaten Pati yang tergenang banjir kini mulai berangsur surut. Surutnya banjir ini cukup signifikan mengingat mulanya terdapat daerah dengan ketinggian air 2 meter, yakni di Ndoro Payung. Namun kini ketinggian air menjadi 60 cm. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di sepanjang aliran Sungai Silugonggo. Dengan begitu, para warga yang berada di posko pengungsian seperti di Balai Desa Doropayong, SD Negeri 1 Doropayong, serta Stasiun Lama Juwana dapat kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu di Desa Minto Basuki, para warganya yang enggan mengungsi dan bertahan di atas Ranggon kini sudah bisa beraktivitas tanpa perahu setelah sebelumnya jalan Desa Minto Basuki tergenang banjir dan tidak dapat dilalui tanpa perahu. Sudah mulai surut itu. Tapi surutnya sedikit itu, tidak bisa banyak surutnya. Kalau ketinggian air pada waktu itu berapa, Bu? Kemarin tuh nyampe saat ini loh, Mbak. Hampir 65-an ya. 65. Sekarang sudah seberapa, Bu? Sekarang di bawah ini lutut. Di bawah lutut. Kurang lebih berapa senti, Bu? Ya kurang lebih 35, Mbak ya. 35. Ya. Kalau rumah-rumah bagaimana, Bu? Rumah-rumah ya sebagian ada yang ada airnya, ada yang enggak ada airnya. Gitu. Pihaknya juga mengungkapkan surutnya air di Desa Minto Basuki terbilang cukup lama serta memerlukan waktu kurang lebih 5 hari. Air dengan ketinggian 65 cm ini kini turun menjadi 35 cm. Cuaca di berbagai wilayah di Kabupaten Pati selama beberapa hari terakhir terlihat cerah, sehingga mempengaruhi surutnya genangan banjir. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya mengungkapkan, meski kondisi sudah mulai surut, namun di berbagai daerah ketinggian air masih tinggi, sehingga pihaknya masih melakukan suplai kebutuhan dasar bagi warga yang kondisi rumahnya masih tergenang. Selain itu, BPBD membangun dapur umum dengan memproduksi nasi bungkus 700 hingga 750 setiap harinya dan menghabiskan 60 kg beras dalam sehari. Penurunan ketinggian air itu karena hampir kurang lebih 1 minggu terakhir ini hujan sudah tidak turun, ya, sudah tidak turun artinya tidak ada lagi penambahan volume air dari air hujan, sehingga tinggi permukaan air Silugonggo juga sudah mulai turun. Jadi itu faktor utamanya. Hujan dengan intensitas sedang sampai lebat dengan durasi lama itu sudah tidak ada di sini. Diketahui kini kondisi banjir mulai surut dan kondisi ketinggian banjir di 18 desa yang tersebar di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Gabus, Juwana, Yakenan, Sukolilo, Kayan, dan Pati ini bervariasi, mulai dari 10 hingga 60 cm. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.